Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju biha minallahi rahmata wal ghufran. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك على صاحب القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن تبعه بإحسان الذين تمسكوا بأشرف الأديان. وبعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah, Bapak Ibu yang senantiasa Allah muliakan, Allah ridhoi dan berkahi. Tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya yang hadir. Walaupun tidak saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya adalah hamba-hamba yang Allah muliakan, Allah ridhoi dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan kita, Allah berkenan menerima setiap amal kita, Allah catat setiap amal kebaikan kita di dalam lembaran amalan catatan amal kita, sehingga insya Allah akan menjadi bekal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih selalu merahmati kita dengan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam kebaikan, khususnya Allah kasih kesempatan kepada kita semua di pagi yang penuh berkah ini untuk mengawali hari kita dengan sama-sama bertakarub kepada Allah. Sama-sama Allah mudahkan kita untuk hadir di masjid, lalu kita diberikan kesempatan lagi untuk menambah amal kita dengan ngaji. Insya Allah kalau tidak salah ngaji kita ini sudah sampai bab munafik. Jadi garis besarnya itu kan kajian dalam tauhid ini, dalam akidah ini membahas tentang kekufuran. Yang lamanya adalah keimanan, ya kan? Kemudian yang kedua tentang kesyirikan, yang lawannya adalah ketauhidan. Yang ketiga adalah kemunafikan, yang lawannya adalah kejujuran. Nah, kita dua bab yang sebelumnya sudah kita bahas tentang kekufuran, tentang juga kemusyrikan, kesyirikan. Kita akan sampai kepada bab kemunafikan. Kita sudah singgung juga. Jadi secara garis besar munafik itu kalau dari sisi bahasa itu kan artinya sesuatu yang ada di dalam persembunyian. Nafak itu kalau dalam bahasa Arab artinya itu terowongan atau bolongan, ya. Secara bahasa adalah ihmadus syai'i wa idmanuhu, menyamarkan sesuatu dan menyembunyikannya. Kalau dalam istilah para ulama secara syariah apa? An yudhiral insan annahu yu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa bil qadar wa yubtinu ma yunaqidu dzalik. Jadi secara bahasa itu seseorang memperlihatkan dirinya sebagai seorang mukmin, dia beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, pada qada dan qadar,
Tapi itu hanya memperlihatkan saja. Wa yubtinu ma duna dzalik atau ma yunaqidu dzalik. Tapi dia sebetulnya menyembunyikan kebalikannya. Sehingga tidak heran kalau mereka kemudian tampil sebagai orang yang melakukan amal-amalan seorang muslim. Cara berpakaiannya, cara berkatanya, bahkan ibadahnya. Mungkin di kalangan para sahabat dahulu juga ada orang-orang munafik yang ikut sholat bersama Nabi ya. Ikut berperang kepada Nabi. Tapi nanti dia bikin masalah ya. Perang itu di perjalanan dia balik ya contohnya. Dan banyak lagi. Wah ini adalah contoh-contoh dari pengertian dan contoh dari orang munafik itu. Sedangkan hukumnya orang munafik disebutkan di sini amma hukmul munafik fa wa hukmul musyrik syirkan akbar wa hukmul kafir kufran akbar. Hukumnya itu sama dengan orang musyrik dan orang kafir. Di mana musyrik ini kalau secara syirik dan kafir itu kalau dari sisi nilainya itu ada yang dianggap kategori besar, ada yang dianggap kategori kecil. Kalau syirik kecil ya dia hanya dosa ya. Tapi dosa syirik ini walaupun kecil juga sudah besar ya kan. Tapi tidak sampai membatalkan akidah. Begitu juga kufur. Kufur kalau kufur kecil itu juga dosa. Nah, tetapi tidak sampai membatalkan akidah. Tapi ketika kedua-duanya sudah menjadi besar, syiriknya syirik besar, kafirnya kafir besar, maka kedua-duanya itu membatalkan keimanan. Maka kalau di sini disebutkan bahwa hukum munafik itu sama dengan hukum syirik dan kafir, maka begitu juga. Munafik ini kalau munafik kecil, kalau yang dimaksud munafik kecil itu adalah munafik fi'li. Itu terkait dengan perilakunya saja, kata-katanya, kemudian perbuatannya. Oh bukan, tapi tidak sampai kepada hatinya. Nah, makanya disebut dengan munafik fi'li atau nifaq al-fi'li. Nah ini dikategorikan sebagai munafik kecil. Makanya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayatul munafiqi thalath idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Maka yang dimaksud sini adalah munafik fi'li, itu munafik kecil. Bila dia berkata bohong, kalau berjanji dia enggak tepati, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Tapi dia seorang mukmin, hanya saja keimanannya menjadi rusak atau kurang sempurna karena perbuatannya dia melakukan perbuatan-perbuatan munafik. Tapi kalau sampai masuk kepada munafik i'tiqadi atau nifaq i'tiqadi, yaitu munafik yang sampai kepada hatinya dia meyakini memang sebaliknya tadi, dia memperlihatkan sebagai seorang mukmin, seorang muslim, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan orang muslim, orang mukmin, tapi sebetulnya itu hanya kamuflase, itu hanya bohongan. Sebetulnya dalam hatinya enggak gitu. Dan disebutkan ya kenapa orang melakukan kemunafikan, karena memang kondisinya itu menuntut untuk dia berpura-pura untuk berbuat seperti itu. Makanya dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu dengan orang beriman, karena dia merasa dia harus berbohong di situ. Ada maksud-maksud tertentu, bisa karena takut, bisa karena ada ingin sesuatu, dalam rangka untuk nipu dan sebagainya. Tapi ketika kembali kepada teman mereka, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika ada di tengah-tengah mereka ya menunjukkan warna aslinya. Tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menunjukkan sebaliknya. Nah, kita sebutkan di sini ada 8 ya. Ada 8 perilaku munafik. Ya, artinya ketika seseorang itu melakukan perilaku ini, maka dia sebagai tanda bahwa dia itu sebetulnya melakukan perbuatan kemunafikan. Tapi memang tidak bisa langsung orang menunjuk bahwa yang melakukan itu
dianggap sudah munafik karena tadi munafik ini kan suatu perbuatan yang hakikatnya ada di dalam hati. Karena yang dimaksud orang itu menjadi kafir itu ketika dia melakukan munafik yang sifatnya i'tiqadi, munafik yang sifatnya keyakinan. Ketika hanya di dalam perbuatan-perbuatan saja, orang hanya bisa menghukumi secara lahiriah. Jadi nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ini hanya menguasai berdasarkan apa yang nyata, fakta yang terlihat ya, yang terukur bisa di kategorikan ini munafik atau bukan ini kita ngelihat dari sisi lahiriah. Tapi hakikat batiniahnya itu diserahkan kepada Allah. Nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Urusan lahiriahnya kita sesuai dengan apa yang kita bisa pahami, itulah ya. Tapi hakikatnya dikembalikan kepada Allah. Maka di sini ada perilaku-perilaku yang apabila dilakukan itu sebetulnya menandakan dia adalah orang munafik. Apa itu disebutkan? Yang pertama al-istihza billah wa bi rasulihi wa bil Qur'an. Yaitu meremehkan, menghinakan ya, menista Allah, menista Rasulullah, menista Al-Qur'an. Padahal ini banyak sekali kalau kita perhatikan ini, apalagi di zaman medsos seperti sekarang ini begitu banyaknya orang melakukan penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Rasulullah, penghinaan kepada Al-Qur'an. Ya, ketika kita mendapati mereka melakukan ini, ada orang melakukan tadi dengan kata-katanya atau dengan perbuatannya dia jelas menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah, menghinakan ayat-ayat Al-Qur'an, berarti dia itu telah melakukan perbuatan kemunafikan. Ya. Mungkin seandainya nanti itu sampai diteruskan kepada bagaimana perilaku orang itu hukumnya, secara lahirnya dia hukumi dia orang munafik. Nah, tapi hakikatnya ya Allah yang Maha Tahu, mungkin dia sudah bisa juga karena ada maksud tertentu dalam artian terdesak atau apa itu, ya itu dikembalikan kepada Allah. Tapi yang dihukumi adalah lahiriahnya. Makanya di sini kata Allah SWT dalam surat At-Taubah, wala in sa'altahum, kalau mereka ditanya, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa na'lab. Kan kami hanya main-main saja. Saya hanya ya cari sensasi aja supaya terkenal, supaya viral apa sebagainya, yang bikin apa gitu, menghina orang sholat, menghina ini macam-macam kan. Terus qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kalau dia bilang hanya main-main, coba tanyakan, apakah kamu kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian itu mau menghinakan atau mencaci maki, meremehkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian cari alasan, jangan banyak cari uzur. Sesungguhnya kalian sudah menjadi kafir, qad kafartum ba'da imanikum. Jadi secara lahiriah dia telah melakukan perbuatan penghinaan kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada ayat-ayatnya, itu sudah menjadi kafir. Nah, tapi kita di negara yang memang mengikuti hukum negara yang demokrasi atau ada di sebuah negara yang sistem seperti ini, tentu ya kita hanya melakukan sesuai apa yang sudah kita yang kita bisa lakukan. Karena seharusnya kalau untuk mengadili orang munafik, nah ini sebenarnya memang itu adalah adanya di penguasa, di pemerintah, kebijakan pemerintah. Tapi kalau pemerintahnya yang nggak berbuat sesuatu, ya kita sendiri hanya mengingkari secara secara mungkin kita bisa mengingatkan pakai lisan. Kalau bisa kita melakukannya ketika kita melihat kemungkaran, apa kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman.
Kalau bisa kita merubah, mencegah kemungkaran dengan perbuatan yang nyata. Kalau nggak bisa, minimal kita mengingatkan. Kalau itu juga nggak bisa, ya hati kita harus menentang, hati kita harus mengingkari. Yang kedua, yang apabila dilakukan seseorang, ini perbuatan kemunafikan juga. Bila ada orang melakukan ini, tandanya dia adalah orang munafik. Ingat, orang munafik sebenarnya orang kafir. Tapi orang kafir yang justru lebih berbahaya karena dia tidak mau terus terang kekafirannya. Yang kedua adalah sabbullah atau sabbu rasulihi atau takdzibihim atau takdzibuhuma. Itu apa? Ya, apa sih? Sabbu itu ya memaki, mencaci Allah, mencaci Rasulullah dan mendustakan keduanya. Maksudnya nggak percaya kepada Allah, apalagi dengan kata-kata mengumpat, menghujat, ya kan? Kalau dalam sirah itu ketika kita membaca, orang yang pertama kali berani menghujat atau memaki Nabi Muhammad SAW adalah orang Khawarij, ya, namanya Dzul Khuwaisir At-Tamimi, atau namanya siapa itu, digambarkan dalam sirah itu, dia itu protes kepada Nabi. Kata dia bilang kepada Nabi Muhammad, ittaqillah, i'dil. Bertakwalah kepada Allah, berbuatlah adillah. Dia berani pada Rasulullah SAW mengatakan menuduh tidak adil. Lalu Rasulullah mengatakan, waihak, illam a'dil, faman ya'dil. Kalau saya aja sudah nggak adil, jadi siapa yang lebih adil dari saya? Lalu dalam sirah itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, i'din li fihi, adribu unuqa. Izinkan saya biar saya penggal kepalanya. Rasulullah mengizinkan nggak? Enggak. Jadi walaupun dia jelas ya orang munafik, berani menghujat ya Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah ya nggak boleh juga orang itu dibunuh. Karena Rasulullah SAW tidak ingin nanti dikatakan ini Muhammad itu tega membunuh temannya sendiri. Karena orang munafik itu memang sehari-hari itu bersama mereka. Jadi kalau sampai gara-gara kemunafikannya yang dia memperlihatkan ya sebagai seorang muslim, lalu ada orang munafik dibunuh, maka orang-orang akan menuduh Muhammad sama teman sendiri aja yang sehari-hari bareng aja tega membunuhnya gitu. Ini digambarkan dalam surat At-Taubah, wa minhum mayalmizuka fis shadaqat. Ada di antara mereka orang yang menghujat kamu, memaki kamu dalam pembagian sedekah. Ketika Rasulullah SAW membagi harta ghanimah, ini Dzul Khuwaisir ini berani menghujat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah al-i'radu an dinil Islam wal amal ala ib'adin nasi anhu wa ala adamit tahakum ilaih, yaitu berpaling dari agama Islam, kemudian melakukan amalan-amalan yang justru akan menjauhkan dirinya dari Islam, atau dia melakukan gerakan-gerakan orang supaya jauh dari agama Islam. Ini perbuatan orang munafik. Ketika kita mendapati di masyarakat, ya siapapun dia, lalu dia kelihatannya sama Islam udah nggak simpatik lagi, ya kan? Jadi kita harus hati-hati. Islam dengan Muslim ini itu beda, ya. Karena kalau kita mendapati seorang Muslim mungkin masih banyak salah, banyak kekurangannya, kurang disiplin, kurang bersih, kurang ini, kurang itu. Tadi kan, kalau ngomong masih bohong, kalau janji nggak ditepati, kalau dikasih amanah mesti ada yang berkhianat. Itu kan Muslim orang, sonnya gitu. Tapi jangan sampai gara-gara itu kemudian kita membenci Islamnya. Karena yang berperilaku munafik ini adalah orang melakukan atau membenci kepada Islam, berpaling dari Islam, dan melakukan gerakan-gerakan yang menjadikan orang itu semakin jauh dari Islam. Islam dituduh Islam itu nggak adil, syariatnya sudah nggak cocok, atau macam-macam kan. Sekarang ini kan orang banyak itu kayak semacam mempertanyakan tentang kesempurnaan kebaikan Islam.
Padahal itu jelas itu perilaku yang menunjukkan dia kemunafikan. Orang ini perilaku munafik itu diantaranya seperti itu. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafik itu, ayo kita ikuti apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan mengikuti apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasul. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Maka akan kalian dapatkan orang-orang munafik itu yasudduna, menutup dari engkau sududan. Mereka menolak keras ya. Kalau diajak untuk berkomitmen melakukan agama Islam ya, menerapkan syariat Islam, apalagi dia menunjukkan simbol-simbol Islam, itu dia nggak mau sama sekali. Ini tandanya di dalam dirinya ada perilaku munafik. Artinya perilaku munafik tentu saja perilaku itu kan timbul dari apa yang ada dalam hati. Siratul mar'i tumbi'u an sariratihi. Perilaku seseorang itu adalah menceritakan tentang isi batinnya. Jadi apa yang terlihat itu adalah cerminan dari apa yang tidak terlihat. Sehingga kalau dia itu kemudian sikapnya menentang kepada Islam, ya tentu saja hatinya sebetulnya menentang. Yang keempat, at-tahakum ilal kuffar wal hirsu ala tatbiqi qawaninihim mufaddalan laha ala hukmil Islam. Dia itu lebih senang untuk berhukum, mengamalkan, lebih yakin, lebih mantap dengan aturan-aturan atau hukum-hukum orang kafir. Dan lebih senang untuk menerapkannya, bahkan melebihi dari menerapkan hukum Islam. Merasa bahwa hukum selain Islam ini, ya termasuk mungkin yang ada sekarang hukum apalah, demokrasi apa dan sebagainya, dianggap itu tidak bagus, dianggap itu lebih bagus. Sedangkan hukum Islam ini dianggap tidak bagus dan tidak senang untuk menerapkannya. Beda kalau mungkin pemahaman para ulama sifatnya apa? Sifatnya masih darurat. Dalam artian sebetulnya dia melakukan atau terpaksa ikut ikut di dalamnya, tapi sebetulnya dalam hati sebetulnya bukan itu tujuannya. Itu beda lagi tentu saja. Tapi kalau yang dimaksud di sini, dia itu memang lebih senang, lebih yakin dengan hukum-hukum kafir ya, aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Islam itu bagi dia itu lebih oke gitu, daripada menerapkan hukum Islam. Menganggap hukum Islam itu nggak bagus. Umpamanya, hukum Islam ini udah nggak cocok. Hukum Islam itu diskriminatif. Hukum Islam ini dan sebagainya. Maka dia kemudian lebih senang untuk menerapkan hukum-hukum barat umpamanya. Hukum yang bertentangan dengan Islam. Maka itu juga perilaku kemunafikan. Makanya disebutkan dalam surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mengira bahwa mereka dirinya sebagai orang yang beriman? Dikira bahwa dia masih beriman, mempunyai peran penting di tokoh sebagai seorang muslim. Bima dikiranya dia masih beriman kepada apa yang Allah turunkan dan kepada kepada apa yang diturunkan sebelum engkau, maksudnya kepada nabi-nabi sebelumnya. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, tapi mereka ternyata ingin berhukum, lebih senang untuk menerapkan hukum-hukum aturan-aturan tauhid. Tauhid itu semua sesuatu yang dipertuhankan selain Allah disebut dengan tauhid. Sesuatu yang dianggap sesuatu yang dipertuhankan atau yang dikagumi atau sesuatu yang dianggap sesuatu yang sangat luar biasa selain Allah, maka disebut dengan tauhid. Kalau dalam pengertian yang umum, tauhid itu adalah siapapun yang dipertuhankan selain Allah.
Maka termasuk di sini mungkin ketika orang itu menganggap bahwa hukum-hukum yang datang dari non-Islam itu dianggap lebih baik dan lebih senang dia menerapkan itu sebenarnya sudah perilaku kemunafikan. Waqad umiru an yakfuru bih. Padahal harusnya itu diperintahkan untuk mengkufuri aturan-aturan, hukum-hukum yang dari luar Islam yang bertentangan dengan Islam. Wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Dan setan memang ingin supaya dia itu sesat ya. Ingin menyesatkannya sesat sejauh-jauhnya. Yang kelima, i'tiqadu sihhatil madzahibil had i'tiqadu sihhatil madzahib al-haddamah wad da'wah ilaiha min ghairi ma'rifati haqiqatiha wa min hadhihi al-madzahib ma jadda fi hadzal 'asri. Yang kelima adalah meyakini bahwa ya aliran-aliran, paham-paham yang merusak itu dianggap itu benar. Jadi paham-paham yang sebetulnya itu bertentangan seperti umpamanya paham sekularisme ya, Almaniyah. Almaniyah itu paham sekuler di mana orang itu diajak untuk memisahkan urusan agama dari kehidupan ini, atau memisahkan urusan agama dari urusan dunia. Ini kan sekularisme. Sekularisme itu adalah bagaimana orang ditanamkan bahwa urusan dunia ya udah diatur sesuai dengan kehendaknya manusia ya. Jangan bawa-bawa agama untuk mengatur kehidupan kehidupan kita ketika bernegara. Ya udah aturannya jangan bawa-bawa aturan Islam. Nanti kalau Islam ngatur-ngatur jadi ribet nih, nggak bisa korupsi, nggak bisa ini itu kan, itu sekuler kan. Kalau orang mau berbisnis jangan bawa-bawa ajaran Islam, nanti ribet nih, ada riba, ada ini, ada itu kan, macam-macam gitu. Kalau mau apa saja, jadi fasluddin anil haya au fasluddin an syu'unil haya itu disebut dengan apa? Al-almaniyah. Almaniyah itu adalah perilaku memisahkan agama dari kehidupan. Padahal agama ini justru Allah turunkan untuk mengatur kehidupan. Makanya tema-tema dalam agama itu mencakup semua. Maka disebut syumuliyatul Islam. Mencakup 8 tema yang penting sekali yang harusnya semua orang ini yang mengacu kepada Islam. Tema akidah. Jadi akidahnya juga harus bersumber dari Islam. Akidah yang benar, akidah tauhid ya kan. Bukan trinitas, bukan macam-macam itu kan. Akhirnya tauhid. Ini akidah yang dari Islam. Terus mengatur tentang ibadah. Ibadahnya yang kedua adalah mengatur tentang ibadah. Ibadahnya juga sesuai dengan ajaran Islam. Sumbernya dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah atau Ijma' atau Qiyas ya kan. Terus yang ketiga mengatur tentang apa? At-tarbiyah, pendidikan. Pendidikannya pendidikan Islami ya kan. Jadi kalau kita pengen kembali mempunyai Islam yang sumul ya begitu. Yang ketiga bahwa Islam ini mengatur juga tentang tarbiyah. Yang keempat mengatur apa? Al-iqtisadiyah, perekonomian. Perekonomian ini sebetulnya juga Islam mengatur sekali ya. Bagaimana ketika baginda SAW pertama kali hijrah itu, diantaranya apa? Membangun masjid, ya. Melakukan perdamaian dengan orang-orang yang ada di Madinah, kemudian mempersaudarakan, termasuk di situ dengan mempersaudarakan itu menjadi mereka saling bisa berta'awun ya kan. Kalau Abdurrahman bin Auf itu ketika datang ke Madinah dia semua ya kekayaannya di Mekah ditinggalkan apa? Ketika ditawarin sama saudaranya sama yang dipersaudarakan oleh baginda Nabi, dia minta udah tunjukkan saya ke pasar ya, mana saya akan berusaha, akan berbisnis ya kan.
Ya kan Islam, jadi iqtisadiyah itu perekonomian. Apalagi kemudian apa al-usrah, berkeluarga. Ya, keluarga aturannya dalam Islam begitu jelasnya, hukum ini, hukum tolak, hukum itu semua ada. Kemudian setelah al-usrah apa? Kemudian eh, yang keenam adalah di dalamnya adalah ada hubungan ad-daulah atau hubungan antar negara. Itu Nabi Muhammad sudah melakukan dulu kan? Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW hijrah itu melakukan berbagai macam perdamaian dengan bagian-bagian kekuasaan-kekuasaan yang lain. Kemudian mengatur juga tentang as-siyasah, perpolitikan. Jadi selama ini orang menganggap bahwa politik ini nggak ada dalam Islam, atau sebetulnya bukan nggak ada, mereka memang nggak mau dengan politik yang diatur-atur sama Islam. Padahal ya dalam Islam itu sendiri ya tidak terpisahkan. As-siyasah asy-syar'iyyah itu adalah perpolitikan Islam. Dan itu dicontohkan bagaimana ketika baginda sallallahu alaihi wasallam itu masih di Mekah, periode Mekah. Jadi kehidupan Nabi itu kan ada yang selama berdakwah setelah beliau diangkat sebagai nabi kan 13 tahun di Mekah. Nanti setelah hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu Nabi Muhammad itu sudah secara politik itu sudah menguasai. Beliau sebagai pemimpin punya aturan dalam sebuah negara, dalam arti ini kekuasaan beliau. Dia kemudian punya pasukan, punya tentara-tentara gitu kan. Makanya tahun ke-8 hijrah beliau sudah bisa balik lagi merebut kota Makkah. Tahun kedua hijrah ini sudah berani perang Badar. Ya sudah punya pasukan. Tahun ketiga perang Uhud dan seterusnya. Dan dalam peperangan itu selalu Nabi Muhammad SAW itu pasukannya lebih sedikit melawan orang kafir yang lebih banyak. Tetapi selalu menang. Kenapa? Karena ya mereka berperang itu memang targetnya ya antara menang ya dalam kemuliaan atau mati syahid. Dua-duanya itu ya bagi mereka baik. Makanya ancaman kepada orang-orang kafir ini, saya akan datangkan kepada kalian pasukan yang mencintai kematian sama dengan kalian mencintai kehidupan. Sa'utikum bijunudin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Saya akan datangkan pasukan yang kalian itu dia itu lebih senang mati sama dengan kalian senang hidup. Jadi kan ngelawan itu masa lalu minder mereka. Wah, mereka itu nggak bisa disembarangkan walaupun sedikit, tapi mereka nggak takut mati. Sedangkan mereka takutnya kepenginnya apa? Kepengin selamat gitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa ketika kita memahami paham-paham dari barat ya yang sebetulnya itu merusak ini dianggap lebih baik dan dianggap benar, itu kita sebenarnya sudah melakukan perbuatan kemunafikan. Paham sekularisme dan berbagai macam itu yang bertentangan dengan Islam. Yang keenam munasaratul kuffar wa muawanatihim. Munasaratul kuffar wa muawanatuhum 'alal muslimin. Li'anna al-munafiqina fi haqiqatihim kuffarun wa hum yunasiruna ikhwatahum minal kuffar 'alal muslimin. Ya, termasuk perilaku kemunafikan adalah membantu orang-orang kafir dan kerjasama dengan mereka dengan merugikan umat Islam. Karena sesungguhnya orang-orang munafik itu hakikatnya ada orang-orang kafir. Orang kafir yang disembunyikan kekafirannya. Fahum yunasiruna ikhwatahum. Oleh karena itu mereka akan saling menolong dengan sama saudara mereka. Jadi kita lihat dari sisi asalnya bahwa orang munafik ini sebenarnya orang kafir. Sehingga kalau mereka itu kerjasama dengan orang-orang kafir, ya memang karena sesungguhnya itu sedang bekerjasama apa? Dengan sesama. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu ba'duhum sebagian mereka awliya'u ba'd. Adalah wali-wali, pelindung-pelindung, penolong-penolong sebagian yang lain. Dalam surat atau surat apa? Al-Anfal. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd.
illam taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jadi mereka orang-orang kafir itu saling tolong menolong, saling membantu, saling melindungi, saling menyembunyikan keburukan mereka ya. Illam taf'aluhu, kalau kalian orang muslim tidak melakukan hal yang sama, kita orang muslim malahan sesama muslim berantem, saling berebut, saling macam-macam. Padahal orang kafir itu antara mereka saling tolong menolong. Apa kata ya Rasulullah SAW? Kata Allah apa? Takun fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Akhirnya apa? Terjadilah fitnah besar. Sekarang kan yang kita rasakan gitu. Sesama muslim itu terus berantem terus, nggak ada rukunnya gitu, saling jelek-jelekkan, saling menyesatkan gitu kan. Padahal mereka orang-orang kafir itu begitu apa? Kokohnya mereka, begitu setianya untuk saling menolong. Kasus momennya bagaimana? Palestina itu sampai menggunakan 40.000 syahid, ini yang sudah syahid, belum lagi yang hancur-hancuran rumahnya semua udah nggak ada ya, hancur-hancuran, belum lagi yang luka-luka. Kenapa seperti itu? Padahal umat Islam di sekitarnya banyak. Ya itu tadi, umat Islam antara mereka itu nggak rukun.